Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun pawartonipun? Rahayu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak masih semangat belajar nggih, meskipun kita sudah berbulan-bulan ini belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Ustazah Vivi. Sebelum belajar, seperti biasa kita harus membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hari ini pendidikan agama Islam akan membahas tentang mengidolakan Nabi dan Rasul. Kemarin kita sudah membahas tentang kebersihan, tentang perilaku terpuji, jujur, sabar, seperti ini. Jangan lupa untuk dipelajari karena setelah ini kita PAS. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, dan Nabi Zulkifli. Kita membahas 4 Nabi dan Rasul. Coba anak-anak masih ingat apa tidak perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, kalau Nabi itu beliau diberikan wahyu dan itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk menyebarkan kepada orang lain. Tetapi ketika dia menjadi Rasul, berarti beliau itu mendapat wahyu yang untuk dirinya dan juga disebarkan kepada orang lain. Jadi, tapi Ustazah kok ini disebutnya Nabi? Iya, beliau adalah Nabi dan juga Rasul. Jadi beliau selain mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, beliau juga mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, yang pertama ada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu lahir pada masa kerajaan Fir'aun, di mana beliau dilahirkan oleh ibunya yang bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imron bin Yasar. Nah, jadi waktu itu setelah itu ini pengertian singkatnya dulu nggih. Jadi setelah lahir itu suatu ketika Nabi Musa atau bisa dipanggil juga Rasul, beliau itu berada di Bukit Tua dan mendapatkan wahyu. Nah, ketika beliau diangkat menjadi Rasul itu saat mendapatkan wahyu pertama kali, dan diangkat menjadi Rasul itu ketika di Bukit Tua. Diingat-ingat nggih. Jadi Nabi Musa itu lahir dari ibu yang bernama Yukabat dan ayah yang bernama Imron bin Yasar pada masa kerajaan Fir'aun, dan diangkat menjadi Rasul mendapatkan wahyu pertama kali itu saat berada di Bukit Tua. Nah, beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, kemudian ternyata yang masuk Islam itu malah penyihir. Beliau juga berdakwah kepada Qarun dan Bani Israel. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Musa yaitu beliau itu sangat berani dan tegas saat berdakwah. Selanjutnya Ustazah Vivi akan menjelaskan lebih rinci tentang kisah Nabi Musa. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa diambil buku tulisnya dan alat tulisnya, karena hari ini ada beberapa poin yang tidak ada di slide ini. Jadi anak-anak bisa catat ya. Nah, anak-anak juga bisa buka di buku paket pada halaman 66. Selanjutnya, jadi kisah tentang kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa itu dulu itu lahir pada masa
Raja Fir'aun. Nah, di mana Raja Fir'aun dulu itu mempunyai ahli nujum. Jadi kerajaan itu punya peramal sendiri khusus kerajaan. Ahli nujum itu apa, Ustazah? Ahli itu gak ahli, nujum itu bintang. Jadi orang yang ahli tahu tentang bintang-bintang. Bintang-bintang seperti apa, Ustazah? Ya seperti anak-anak mungkin tahu bintang kayak Libra, Scorpio, seperti itu nggih. Nah, seperti itu juga merupakan ramalan yang tidak boleh kita percaya. Nah, jadi Firaun itu punya peramal atau disebut juga ahli nujum dulu itu, dan mereka itu meramalkan dan bicara kepada Firaun bahwasanya akan datang anak laki-laki yang akan menggantikan Firaun untuk menjadi raja, seperti itu. Jadi bukan menjadi raja tetapi akan menyingkirkan kekuasaan Firaun. Jadi dia itu yang paling kuat. Jadi Fir'aun itu bisa dikalahkan oleh anak laki-laki itu. Mendengar itu, jadi Fir'aun itu langsung menyuruh semua tentaranya itu jika ada anak-anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Nah, jadi pada masanya kerajaan Fir'aun itu anak laki-laki yang lahir itu selalu dibunuh. Jadi hanya ada anak perempuan pada saat itu yang lahir, yang masih hidup. Ketika itu ibunya Musa yang bernama Yukabat itu melahirkan Nabi Musa. Nabi Musa kan laki-laki. Kemudian Yukabat itu tadi ibunya takut bahwasanya nanti jika Nabi Musa dirawatnya dan ketahuan oleh Fir'aun ini, maka anaknya nanti akan dibunuh. Nah, kalau dibunuh berarti anaknya nanti kan meninggal. Nah, kasihan, akhirnya Yukabat ibunya Nabi Musa itu berinisiatif untuk menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Nah, tetapi tidak hanya dihanyutkan saja, kan ingin keselamatan Nabi Musa agar ada yang mengadopsinya ya. Mungkin tidak di Mesir, kan ini di Mesir ya. Nabi Fir'aun ini di Mesir. Jadi Nabi. Oke. Kemudian ternyata hanyutan ini dari Sungai Nil itu menuju ke Mesir dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Nah, jadi istrinya Fir'aun yang bernama Asia itu menemukan peti. Jadi Nabi Musa itu ditaruh di peti yang tahan air. Kemudian dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Nah, kok tahu? Iya, karena Yukabat ini menyuruh kakaknya Nabi Musa itu untuk mengikuti kemana hanyutnya Sungai Nil itu. Nah, kemudian suatu ketika kan sudah diangkat oleh ini Asia ini sudah diangkat. Kemudian Asia kebingungan karena Nabi Musa ini tidak mau menyusu. Kalau anak kecil itu kan makannya masih ASI air susu ibu. Nah, tetapi Nabi Musa ini tidak mau, akhirnya dipanggilkan beberapa orang, itu tidak ada yang Nabi Musa selalu menangis. Nah, kemudian terdengarlah oleh ibunya Nabi Musa yang bernama Yukabat itu. Beliau akhirnya pergi ke kerajaannya Fir'aun dan pura-pura tidak kenal kepada Nabi Musa, dan beliau ingin menyusui Nabi Musa. Kemudian akhirnya hanya dengan Yukabatlah Nabi Musa mau menyusu, karena Allah itu menjaga Nabi Musa dari maksiat, seperti itu. Nah, kemudian waktu Nabi Musa sudah besar itu dibesarkan oleh, namanya juga dibesarkan di kerajaan, jadi dia itu sudah cerdas. Nabi Musa itu sudah cerdas dan pemberani. Suatu ketika Nabi Musa itu keluar dari kerajaan, melihat-lihat di halaman kerajaan. Dia tidak sengaja melihat suku Kipti ini bertengkar dengan Bani Israel. Dua suku ini bertengkar dan Nabi Musa melihat. Akhirnya Nabi Musa itu merelai mereka.
Nah, tetapi tidak bisa direlai. Akhirnya Nabi Musa ini memukullah suku Kipti ini, salah satu suku Kipti itu dipukul dengan tidak disengaja. Ternyata pukulan Nabi Musa itu mematikan. Pukulannya itu membuat mati atau meninggal, membuat salah satu suku Kipti ini meninggal. Akhirnya Fir'aun kan marah akhirnya. Kemudian Fir'aun menyuruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa. Karena Nabi Musa ketakutan, akhirnya Nabi Musa lari ke Madian. Nah, perjalanannya itu menghabiskan waktu selama 8 hari. Jadi lama sekali nggih, kabur terus dikejar sama tentaranya Fir'aun dan perjalanannya itu selama 8 hari. Kalau sekarang bersyukur anak-anak karena sudah bisa kemana-mana cepat sekali, naik pesawat atau lewat jalan tol, naik mobil, naik sepeda motor, anak-anak harus bersyukur. Kemudian saat di Madian itu Nabi Musa itu diterima oleh keluarga Nabi Syuaib. Nah, akhirnya Nabi Musa itu mengembala ternaknya keluarga Nabi Syuaib kurang lebih selama 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun Nabi Musa itu ingin kembali ke Mesir. Nah, bersama istri. Nah, ketika perjalanan di malam hari gelap sekali, kemudian Nabi Musa dan istrinya itu melihat ada cahaya di atas bukit tua. Akhirnya Nabi Musa naik dan menyuruh istrinya untuk menunggu di bawah. Akhirnya Nabi Musa naiklah ke bukit tua itu tadi untuk mendekati cahaya. Tujuannya mengambil cahaya itu untuk penerang perjalanan, untuk penerangnya saat di perjalanan. Kemudian ternyata saat mendekati cahaya itu keluarlah terdengarnya suara mengatakan begini, "Wahai Musa, aku ini adalah yang suci, yaitu tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Jadi Nabi Musa ini sudah disuruh untuk sholat pertama kali mendapat wahyu itu. Kemudian Nabi Musa ini setelah mendapat wahyu pertama kali di Bukit Tua, kemudian Nabi Musa ini mengajak saudaranya, kakaknya yang bernama Nabi Harun. Jadi diingat-ingat kakaknya Nabi Musa itu namanya Nabi Harun. Dan yang menyelidiki hanyutnya Nabi Musa di Sungai Nil itu juga kakaknya yang Harun ini. Nah, mengajak Nabi Harun sebagai juru bicaranya untuk dakwah kepada Fir'aun. Kemudian saat sampai di Mesir, beliau Nabi Musa dan Nabi Harun itu berdakwah kepada Fir'aun, tetapi ditolak sama Fir'aun. Fir'aun ingin minta bukti. Buktinya apa sih kalau kamu emang utusan Tuhan itu? Kemudian membuktikan bahwasanya tongkatnya ini bisa berubah menjadi ular. Kemudian Fir'aun itu masih tidak percaya. Akhirnya diberi lagi oleh Nabi Musa mukjizat yang telah diberikan oleh Allah, ditunjukkan bahwa tangannya itu dimasukkan ke saku, kemudian dikeluarkanlah tangannya itu keluar cahaya sampai menyilaukan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kemudian masih tidak percaya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun itu memanggil penyihir untuk menandingi mukjizat ini tadi, keahlian Nabi Musa. Sihirnya akhirnya mengeluarkan ular, tetapi Nabi Musa itu mengubah tongkatnya itu menjadi ular yang lebih besar. Sehingga ularnya penyihir ini dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Kemudian seketika itu penyihir kaget dan akhirnya penyihir ini masuk Islam karena itu tadi, mukjizat tadi. Kemudian akhirnya Fir'aun ini semakin marah karena penyihir ini untuk menandingi Nabi Musa itu malah dia itu masuk Islam. Akhirnya Fir'aun menyuruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya.
kemudian ketika ketika mengejar Nabi Musa itu, mereka ada di Laut Merah, bertemu di Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa itu menggertakkan tongkatnya itu tadi, sehingga Laut Merah ini terbelah. Laut merahnya ini terbelah. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun dan juga tentaranya itu tadi. Jadi meninggal. Seperti itu ceritanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ini tadi kan Nabi Harun itu kakak dari Nabi Musa. Diingat-ingat nggih. Nah, Nabi Harun ini memiliki kefasihan lisan yang tegas dan mudah difahami, sehingga Nabi Harun ini dijadikan juru bicara oleh Nabi Musa saat berdakwah dengan Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa mengajak Harun ini, kakaknya, untuk berdakwah kepada Fir'aun, akhirnya Allah mengangkatlah Nabi Harun ini menjadi seorang Rasul. Kemudian jadi Nabi Harun ini memiliki sikap yang halus dan lembut dan mudah bergaul karena kefasihan lisannya itu tadi, saat berbicara tidak menyakiti orang lain. Kemudian beliau juga bijaksana dalam perbuatan dan perkataan. Suatu ketika Nabi Musa itu ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Akhirnya Nabi Musa mengutus Nabi Harun untuk membimbing Bani Israel selama beliau bertapa di Bukit Tursina. Tetapi suatu ketika Bani Israel ini malah mengikuti ajaran dari Samiri namanya. Nah, mengikuti ajaran dari Samiri. Samiri itu juga orang Bani Israel, dan dia itu membuat patung anak sapi dan mengajak orang-orang Bani Israel untuk menyembahnya. Padahal Nabi Harun ini sudah mengajak, sudahlah kembalilah kepada Allah, tetapi mereka itu akhirnya mengikuti. Kemudian waktu Nabi Musa ini pulang dari Bukit Tursina ini, akhirnya Nabi Musa marah. Akhirnya Samiri ini dikeluarkan dari Bani Israel. Orang Bani Israel disuruh untuk taubat. Dan kemudian patungnya ini dihancurkan. Seperti itu jadi ceritanya. Diingat-ingat nggih. Sudah paham? Selanjutnya ada cerita lagi. Anak-anak juga bisa baca ceritanya di bukunya. Oh iya, juga ada cerita juga tadi bahwasanya Bani Israel ini Allah menyuruh 70 orang Bani Israel untuk Nabi Musa bawa ke Bukit Tursina untuk memohon ampun. Jadi di situ itu orang Bani Israel ingin bertemu dengan Allah. Kemudian dia itu pengen, pokoknya aku mau bertaubat jika aku bertemu dengan Allah. Akhirnya dia itu ngeyel banget ingin bertemu dengan Allah. Akhirnya sama Allah dia dimusnahkan. Sehingga kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah untuk Bani Israel ini, 70 orang adalah Bani Israel yang terbaik, mohon untuk dikembalikan. Akhirnya dihidupkan lagi sama Allah. Bani Israel 70 Bani Israel ini dihidupkan lagi sama Allah, dan mereka bertaubat dan selalu menyembah Allah. Kemudian selanjutnya ada Nabi Ayub. Jadi ini adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu memiliki silsilah. Beliau itu punya buyut kalau anak-anak biasanya. Buyut itu Nabi Ibrahim dan neneknya bernama Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim ini memiliki anak bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak ini memiliki anak namanya Is bin Ishak. Nah, Nabi Is bin Ishak ini memiliki anak namanya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini adalah cucunya Nabi Ishak dan cicitnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ayub ini merupakan dari keluarga Nabi ya. Kemudian Nabi Ayub itu sangat disegani oleh bahkan malaikat pun menyegani, bukan hanya manusia tapi malaikat juga, karena kedermawanannya. Beliau adalah nabi yang paling kaya. Kemudian karena kekayaannya, dan beliau itu sabar serta tidak sombong meskipun beliau kaya, meskipun beliau mempunyai apa-apa, meskipun beliau nabi. Kemudian suatu ketika itu
iblis itu iri. Kenapa kok Nabi Ayub ini disegani oleh manusia dan disegani dengan disegani dengan malaikat. Dia itu tidak ingin seperti itu. Biasa namanya juga iblis, jadi dia tidak ingin melihat orang lain mendekatkan diri kepada Allah, memiliki perilaku yang baik. Jadi akhirnya iblis itu meminta izin kepada Allah untuk mengganggu dan menguji ketakwaannya Nabi Ayub ini. Akhirnya iblis itu mematikan seluruh ternaknya Nabi Ayub ini, dimatikan semua. Padahal itu kan uangnya itu dari ini juga ternak hewannya yang banyak itu dibunuh. Kemudian setelah itu tidak hanya itu, lumbung makanannya itu dibakar. Lumbung itu seperti apa? Seperti sawah niku nggih, seperti itu. Lumbungnya itu dibakar semua, habis hewan ternaknya, kemudian lumbungnya. Kemudian setelah itu tidak hanya itu, rumahnya Nabi Ayub itu diruntuhkan oleh iblis dan membuat anak-anaknya yang di dalam itu meninggal. Jadi tinggal Nabi Ayub dan istrinya saja yang hidup. Tidak berhenti sampai situ iblis mengganggu, tapi Nabi Ayub tetap sabar. Akhirnya Nabi Ayub itu rumahnya itu ditaburi bakteri, kemudian bakteri itu menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit kulit, yang penyakit kulitnya itu sulit untuk disembuhkan sehingga dijauhin oleh orang-orang yang dulu dekat dengan Nabi Ayub. Dan penyakit itu berjalan selama 7 tahun. Sampean bayangkan, dijauhi orang-orang karena penyakit, hartanya semua sudah habis dan beliau masih tetap beribadah kepada Allah. Kemudian suatu ketika beliau akhirnya memohon kepada Allah. Beliau tahu bahwasanya ini adalah kerjaannya iblis, dan beliau memohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan, karena beliau tahu bahwasanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Akhirnya Allah merasa sudah cukup yang dilakukan oleh iblis. Akhirnya Allah meminta Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Nah, dihentakkanlah kakinya dihentakkan, dihentakkan ke tanah kakinya. Allah berfirman kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Akhirnya sama Nabi Ayub dihentakkan kakinya ke tanah, keluarlah air, dan air itu digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi dan diminum. Nah, setelah mandi dan minum dengan air itu, langsung Nabi Ayub sembuh penyakitnya. Nah, jadi anak-anak harus bersabar, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Selalu berdoa kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan menghilangkan penyakit COVID-19 ini. Harus bersabar. Ustazah, saya bosan belajar di rumah terus. Ya, harus sabar. Bukan hanya anak-anak yang merasakan ini, tapi teman-teman yang lain juga di sekolah lain juga. Seperti itu nggih. Dan yang terakhir cerita dari Nabi Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli itu adalah putra dari Nabi Ayub dan istrinya yang bernama Rahma. Nabi Ayub tadi itu yang keluarganya nabi-nabi. Nah, nama asli Nabi Zulkifli itu bukan Zulkifli, nama aslinya bukan Zulkifli, tetapi Bishr. Bishr nama aslinya. Terus kenapa kok diberi nama Zulkifli? Karena Nabi Bishr ini orang yang memiliki kesanggupan untuk menepati janji. Jadi ketika dia berjanji, dia selalu menepati. Akhirnya dipanggillah Zulkifli. Seperti itu sejarahnya. Kemudian suatu ketika itu ada seorang raja yang dia itu ingin pensiun dan dia mencari pengganti. Dengan syarat ini tadi. Syaratnya dia harus puasa siang, sholat malam, dan tidak marah. Orang sekampung itu tidak ada yang menyanggupi syarat tersebut. Semua rakyatnya itu tidak ada yang menyanggupi untuk menggantikan dengan syarat ini. Akhirnya Nabi Zulkifli mendaftarkan diri dan menyanggupinya. Akhirnya Nabi Zulkifli menjadi raja. Dan selama Nabi Zulkifli menjadi raja itu juga selalu berpuasa, selalu sholat malam, dan tidak pernah marah. Sampai iblis, laki-laki iblis itu ingin menguji, tidak percaya bahwasanya Nabi Zulkifli ini tidak pernah marah. Akhirnya lah
digoda sama iblis. Iblis itu selalu datang ketika malam hari, ketika Nabi Zulkifli mengantuk itu dia selalu datang dengan alasan dia kan menjelma menjadi nenek tua atau orang tua yang dirampok. Kemudian Nabi Zulkifli kan seorang raja, jadi harus mengayomi oleh masyarakatnya, dan dia seolah menjadi nenek. Tadi datanglah pertama itu malam-malam, padahal Nabi Zulkifli sudah mengantuk. Dia bilang bahwasanya dirampok. Terus Nabi Zulkifli bilang, ya udah datang besok pagi saja akan saya urus. Pagi ditunggu itu dia tidak datang. Malam ketika Nabi Zulkifli mengantuk, dia datang lagi. Terus ditanyain Nabi Zulkifli, kenapa kamu pagi tidak datang, kok malah datangnya malam? Iya, karena pagi-pagi itu perampoknya itu licik, karena pagi-pagi barang saya sudah dikembalikan, begitu katanya. Kemudian ya udah besok pagi kamu datang ke sini lagi. Pagi itu tidak datang. Akhirnya Nabi Zulkifli itu bilang kepada para penjaga istana itu, tutup semua pintu yang ada di istana ini, jangan pernah menerima tamu. Nah, sudah dikunci. Nabi Zulkifli kaget karena orang tua ini ada di dalam kamarnya Nabi Zulkifli dan bilang bahwasanya dia kerampokan lagi. Nah, waktu di situ Nabi Zulkifli heran, kok bisa orang pintunya ini sudah ditutup, kok dia masih bisa di dalam. Akhirnya Nabi Zulkifli sadar bahwasanya itu adalah seorang iblis yang menjelma menjadi nenek-nenek. Seperti itu. Akhirnya Nabi Zulkifli tidak mempedulikan. Kemudian Nabi Zulkifli akhirnya itu tadi kuat tanya kepada iblisnya, aku tahu bahwasanya kamu iblis, kenapa kamu menggodaku? Terus iblisnya mengaku, iya karena aku tidak yakin bahwasanya kamu ini tidak pernah marah atau alias sabar nggih. Terus iblis bilang minta maaf karena dia sudah menggoda itu tadi. Seperti itu ceritanya. Jadi anak-anak harus selalu bersabar saat digoda, apalagi sama iblis-iblis untuk ke arah yang buruk. Seperti itu nggih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya. Jangan lupa belajar setelah ini PAS. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.